Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Jannah. Saya mahasiswa STKIP Pelita Nusantara Buton dengan NIM 20376 GSD 0324. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas tinggi. Oke, jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan. Jadi pengertian dari pendekatan ini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk memahami, memecahkan atau mengatasi suatu masalah, topik atau situasi tertentu. Kemudian pendekatan ini dia bervariasi tergantung pada konteksnya dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kemudian penelitian, manajemen, psikologi, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan dari penggunaan pendekatan dalam pembelajaran tidak lain adalah untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian pendekatan juga meliputi beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Kedua, memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang ketiga, mendorong pemecahan masalah. Keempat, meningkatkan motivasi belajar. Kelima, meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif. Keenam, memungkinkan pembelajaran diferensial. Yang ketujuh, meningkatkan retensi informasi. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi. Kesembilan, meningkatkan evaluasi dan pemantauan. Dan yang kesepuluh, mengembangkan kemandirian. Ada beberapa macam pendekatan. Salah satunya pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif dalam konteks ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada tingkat sekolah dasar mengacu pada cara pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pemahaman tentang isu-isu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menggali lebih dalam tentang dunia sosial dan lingkungannya melalui proses berpikir kritis. Kemudian ada beberapa karakteristik penting dari pendekatan kognitif dalam IPS di SD. Di antaranya, yang pertama berfokus pada pemahaman, yang mana pendekatan ini menekankan pemahaman konsep dan ide-ide dalam ilmu pengetahuan sosial, bukan sekedar menghafal fakta-fakta. Kemudian pengembangan kemampuan berpikir, yang dimana siswa diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, membuat kesimpulan, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, penggunaan metode aktif. Di sini, siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi, kemudian melakukan penelitian kecil, dan merancang proyek-proyek yang berhubungan dengan topik-topik pembelajaran IPS. Kemudian yang keempat, interdisipliner. Yang mana pendekatan kognitif IPS di SD seringkali menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, kemudian geografi, ekonomi, dan sosiologi agar siswa dapat memahami hubungan kompleks antara berbagai aspek sosial. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penggunaan sumber daya tambahan. Di sini guru dapat memanfaatkan sumber daya tambahan seperti buku, materi audiovisual, dan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu sosial. Kemudian selain pendekatan kognitif, ada juga yang namanya pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS. Pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS yang di sini di tingkat SD merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami aspek-aspek sosial, pribadi, dan perilaku dalam konteks pembelajaran mata pelajaran IPS. Pendekatan ini mencakup berbagai elemen yang mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, serta bagaimana nilai-nilai dan perilaku pribadi mempengaruhi persepsi dan tindakan dalam konteks sosial. Dalam hal ini ada beberapa komponen penting dalam pendekatan ini. Yang pertama, keterlibatan sosial,
Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, pemahaman nilai dan etika. Keempat, penggunaan sumber daya. Kelima, pengembangan empati. Yang keenam, pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang ketujuh, penekanan pada masalah lokal. Kemudian pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ketertarikan antara aspek sosial, personal, dan perilaku dalam mata pelajaran IPS. Hal ini juga membantu mereka menjadi warga negara yang lebih sadar sosial, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kemudian pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS ini merujuk pada suatu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan pemahaman aspek-aspek sosial, pribadi, dan perilaku dalam konteks mata pelajaran IPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian masing-masing elemen dalam pendekatan ini. Yang pertama itu pendekatan sosial tadi merupakan pendekatan yang mengacu pada pemahaman dan penekanan pada aspek-aspek sosial dalam pembelajaran. Ini mencakup studi tentang masyarakat, budaya, interaksi sosial, norma-norma sosial, serta masalah-masalah sosial. Kemudian yang kedua tadi yaitu pendekatan personal. Pendekatan personal dalam pembelajaran IPS di SD berfokus pada pengembangan pemahaman nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan pribadi siswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai contoh dari penerapan pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS di tingkat SD. Yang pertama, proyek kelompok tentang budaya lokal. Di sini siswa diberi tugas untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan melakukan penelitian tentang budaya lokal mereka. Selama proyek ini, mereka tidak hanya mempelajari tentang budaya tersebut, tetapi juga merenungkan perasaan dan pandangan pribadi mereka tentang keberagaman budaya. Mengingat di Indonesia saja ini budayanya sangat banyak. Kemudian mereka ini juga harus berkolaborasi dengan baik, tentunya dalam kelompok dan berbagi pengetahuan mereka dengan kelas. Yang kedua, diskusi kelas tentang masalah sosial. Di sini guru sebagai fasilitator memfasilitasi diskusi kelas tentang isu-isu sosial yang relevan dengan usia siswa, seperti pelestarian lingkungan, kesetaraan gender, atau kemiskinan. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk berbicara tentang pandangan pribadi mereka. Dalam hal ini sudah masuk di pendekatan personal. Kemudian mendengarkan pandangan tentang teman-teman di kelasnya. Ini sudah masuk di pendekatan sosial. Diskusi ini tentunya dapat membantu mereka memahami perspektif yang bermacam-macam atau beragam. Kemudian yang ketiga, proyek aksi sosial. Di sini siswa diminta untuk merencanakan dan melaksanakan proyek aksi sosial sederhana di komunitas mereka, seperti membersihkan area umum atau mengadakan penggalangan dana untuk yayasan amal. Ini merupakan contoh konkret dari pendekatan perilaku dalam pembelajaran IPS, di mana siswa diberi peluang untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial mereka. Yang keempat, membaca dan diskusi tentang cerita-cerita sejarah pahlawan nasional. Di sini siswa dapat membaca tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional atau lokal yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Selama diskusi kelas, mereka dapat merenungkan nilai-nilai yang dijunjung oleh pahlawan tersebut. Ini sudah masuk di pendekatan personal. Kemudian memahami perjuangan sosial yang mereka hadapi. Ini di pendekatan sosial. Kemudian merenungkan bagaimana tindakan-tindakan pahlawan tersebut memengaruhi perkembangan masyarakat. Di sini sudah masuk di pendekatan perilaku. Kemudian yang kelima, proyek penelitian tentang masalah global atau mendunia ya. Kemudian di sini itu guru dapat memberikan tugas penelitian tentang masalah global seperti perubahan iklim, kelaparan dunia atau konflik internasional. Siswa di sini harus memahami aspek-aspek sosial dan dampak pribadi dari masalah ini, serta merenungkan bagaimana perilaku dan tindakan mereka dapat mempengaruhi perubahan positif dalam skala yang lebih besar. Oke, baik, jadi itulah tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya,
mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.